Siang hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya kasih judul berubah. Jangan pasrah atau nggak boleh pasrah. Hari Sabtu kemarin saya berbicara tentang hati salah jadi dusta. Artinya apa yang ada di dalam kita kalau salah, yang keluar itu pasti topeng. Dusta. Sekalipun orang mendengar apa yang keluar itu baik gitu ya, tetapi tetap itu adalah dusta. Karena firman Tuhan jelas berkata pohon yang baik selalu mengeluarkan buah yang baik, bukan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang tidak baik, buahnya nggak mungkin baik. Buahnya pasti tidak baik. Karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dengarkan khotbahnya, saya nggak ulang gitu ya. Dan ibadah tadi pagi saya berbicara tentang 3 gambaran besar sebuah perubahan. Karena Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita ini bertumbuh, 3 gambaran sebuah pertumbuhan. Yaitu kita sebagai keluarga Allah di tempat ini kita harus mature, harus dewasa. Kita sebagai ladang Allah maka kita harus berbuah. Dan kita sebagai bangunan Allah maka kita harus memperhatikan kualitas yang kita gunakan. Sehingga hidup kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Dan siang hari ini satu firman Tuhan mencatat gitu ya, satu kali ada seorang ketika Yesus jalan di kolam Bethesda, Yesus mendapati ada seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama sekali sakit. Makanya Yesus datang dan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Sebuah pertanyaan yang harusnya bisa dijawab dengan singkat, "Ya Tuhan, aku mau." Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan tanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh ini berkata, "Tuhan, gak ada yang peduli sama aku. Kalaupun aku sudah mencoba berjalan ke kolam Bethesda, maka sudah didahului orang. Gak ada yang peduli." Padahal kalau kita mau pikir panjang, Yesus itu peduli. Makanya dia datang, "Kamu mau sembuh enggak?" Tahukah bahwa Yesus itu mau kita berubah. Tuhan Yesus itu mau kita sembuh. Tapi terkadang kita terlalu pasrah dengan kehidupan. Terlalu pasrah sehingga kita semakin putus asa. Sama seperti orang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Tuhan tanya, "Maukah engkau sembuh?" Tapi jawaban orang putus asa. Sepertinya gak ada jalan keluar lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu pengen sekali kita berubah. Tuhan Yesus itu pengen sekali kita ini ngalami sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sometimes keadaan yang hancur dan lama gitu ya terjadi dalam hidup kita. Buat kita gak berubah sehingga Tuhan ketika Tuhan mau bekerja pun kita gak percaya kalau Tuhan itu bisa melakukan. Tuhan mau kita bangkit, Tuhan mau kita berubah. Kita gak boleh pasrah jadi orang. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan yang menggambarkan begitu besarnya kerinduan Tuhan untuk melihat setiap kita berubah. Kita buka sama-sama yuk. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Kita mau baca. Bersama-sama saya akan bacakan buat Anda. Supaya bisa lihat Bible Anda, bisa lihat Alkitab Anda. Dan kalau nggak bawa bisa lihat di LCD. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dan setelah dihabiskannya semuanya, katakan dihabiskan semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan
kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan, dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Katakan amin. Betapa saya bisa merasakan kasih Bapa itu melimpah loh akan kita. Tuhan itu pengen sekali kita ngalami perubahan. Tuhan itu ingin sekali kita ini ngalami kesembuhan. Tuhan pengen sekali kita ini mengalami pemulihan. Dan dari firman Tuhan yang kita baca, ada dua sudut pandang yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan ini, yaitu si bungsu dan si sulung. Kalau si bapaknya kita gak perlu ragukan, kasihnya kekal di dalam hidup kita. Si bungsu yang menganggap bahwa bapaknya gak mau menerimanya lagi karena perilaku yang buruk yang sudah dilakukannya. Lalu sudut pandang kedua, berbicara si sulung yang menganggap bahwa bapaknya gak adil. Bapaknya gak adil, karena si sulung menganggap dia gak pernah berbuat kesalahan, tapi kenapa bapaknya gak pernah berkati dia, sedangkan adiknya berbuat kesalahan, malah dipulihkan atau dikasih kesempatan. Kedua persepsi ini mewakili banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja. Di satu sisi merasa bahwa Tuhan masa mau sih terima aku. Aku loh orang yang berdosa, aku loh orang yang hancur-hancuran. Tapi di sisi yang lain ada yang merasa bahwa Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan. Aku kan sudah mengikut Tuhan. Bahkan seumur hidupku aku mengikut Tuhan. Tapi kenapa sampai hari ini berkat itu gak pernah aku terima. Aku gak pernah lihat pemulihan terjadi. Padahal orang yang hancur-hancuran dengan mudah Tuhan pulihkan. Tuhan kasih kesempatan. Tapi kapan kesempatan itu datang di dalam hidupku? Ingat ini baik-baik. Bahwa perbuatan buruk kita gak bisa mengurangi kasih Bapa kepada kita. Perbuatan buruk kita gak bisa mengurangi kasih Bapa. Dan perbuatan baik kita juga tidak akan menambahi kasih Bapa kepada kita. Kenapa? Karena kasihnya sudah ditaruh 100% di dalam hidup kita. Dia sudah mati buat kita, sudah gak ada lagi kasih yang sebesar itu.
Jadi sekalipun kita berbuat baik, kasihnya sudah diterima. Gak bisa menambahi. Gak bisa menambahi kasih itu. Dan perbuatan buruk kita pun juga gak bisa mengurangi kasih Bapa. Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada setiap kita untuk kita ini berubah. Tuhan sedang ajarkan kepada kita ini untuk pulih. Karena itu kerinduannya, makanya kita gak boleh pasrah. Kita gak boleh berserah diri, gak melakukan apa-apa. Dari perumpamaan ini, perumpamaan anak bungsu ini kita bisa belajar bahwa semua orang bisa berubah, termasuk anak bungsu yang keadaannya begitu hancur. Orang bisa berubah dan Bapa mau dia berubah. Orang bisa pulih dan Bapa mau dia pulih. Semua keadaan bisa pulih. Dan itu kerinduan Bapa di dalam kehidupan setiap kita yang percaya, katakan amin. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa berubah. Ayat ke-17 dan 19 sampai 19. Dikatakan seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katakan sadar keadaan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Bapak bisa catat. Bagaimana kita bisa berubah adalah selalu ingat kembali kepada Bapa. Di dalam segala keadaan, apapun keadaanmu hari ini, sehancur apapun, seminus apapun, sedosa apapun hidupmu hari ini, ingat kembali kepada Bapa. Selalu. Kita harus sadar, sama seperti anak bungsu ini. Dia sadar keadaannya gak baik, keadaannya hancur. Lalu ia mulai menyadari keadaannya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan pergi balik kepada Bapa. Ini kunci pertama kita bisa berubah. Selalu kembali kepada Bapa. Pribadi pertama yang harus kita datangi adalah Tuhan. Engkau hancur-hancuran, engkau berdosa sekalipun, go, pergi balik sama Tuhan. Tuhan, apakah mau terima? Tuhan terima. Engkau harus kembali di dalam segala keadaan, ingatlah selalu kembalinya kepada Tuhan, bukan kembali pada kehidupan masa lalu. Karena orang kalau sudah jatuh pilihannya dua, mau kembali kepada Bapa atau dia kembali ke masa lalu. Aku sudah berdosa, ya aku memang gak bisa dipulihkan, akhirnya kembali ke masa lalu. Kembali itu harus kepada Tuhan. Kembali itu harus kepada hadirat Tuhan. Ingat selalu bahwa Bapa gak pernah tinggalkan kita, kita yang tinggalkan dia. Ingat selalu bahwa keadaan kita lebih baik gitu ya, ketika kita bersama dengan Bapa. Selalu ingat itu. Ketika kita hancur, ingat, aku harus kembali kepada Bapa. Karena ketika aku kembali, keadaanku lebih baik. Keadaanku lebih baik. Anak bungsu ini sadar bahwa keadaannya jauh lebih baik ketika ia bersama dengan bapaknya. Keadaan kita pasti jauh lebih baik ketika kita berada di dalam kehendak Tuhan. Selalu balik-baliknya harus kembali kepada kehendak Tuhan. Selalu. Ini yang harus jadi dasar kebenaran bahwa tidak ada kehidupan yang lebih baik di luar Tuhan. Sekalipun anak bungsu ini merasakan bahwa ketika dia jual hartanya, dia mulai berfoya-foya. Kelihatannya enak, tapi gak ada yang lebih enak daripada ketika ia masih ada di rumah Bapa. Gak ada yang lebih enak. Karena dunia itu cuma sementara. Enaknya cuma sementara. Setelah itu untuk makan aja dia susah. Dia mau minta sama siapa? Oh, dunia itu kejam. Makanya kalau hari ini kita berada di dalam persimpangan, jangan pilih kembali ke dosa masa lalu, tapi pilih kembali kepada Bapa. Pilih kembali. Justru firman Tuhan ini adalah kunci awal perubahan kita. Apapun keadaan kita. Entah itu karena kesalahan yang kita buat, entah itu karena dosa, kita harus kembali kepada Bapa. Kita harus kembali pulang. Betapa bahagianya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah makanan, sedangkan aku di sini kelaparan. Orang upahan Bapa lebih baik daripada keadaan kita di dunia.
Makanya si bungsu ini ingat, keadaan seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Ketika kita berada di dalam persimpangan, apa yang harus aku lakukan? Kembali. Anda diterima loh di tempat ini. Anda diterima loh di rumah Bapa. Bahkan Tuhan menunggu Anda satu persatu kembali. Kalau Tuhan mau bisa memulihkan kita, kita harus kembali kepada Dia. Bukan Bapa datang kepada kita loh. Bapa datang kepada kita cukup sekali. Ya itu ketika dia mati kayu salib. Tapi setelah itu dia gak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan dia. Jadi kalau mau kembali, kita lah yang harus kembali. Bukan Bapa. Bagian Bapa, dia menunggu kita kembali. Halo, amin. Kenapa kita harus kembali? Harus ingat kembali karena hanya kasih Bapa yang gak terbatas. Kasih dunia sangat terbatas. Kasih dunia itu timbal balik. Kamu ada uang, kamu masih bisa melakukan sesuatu, dunia akan memberikan kepuasan. Tetapi ketika engkau sudah gak punya apa-apa, dunia gak akan pernah kasih apa-apa. Tapi Tuhan, sekalipun kita gak punya, Dia akan tetap kasih kepadamu. Halo, amin. Yang berikutnya, ayat ke-18 dan 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini hal yang kedua. Gimana kita bisa mengalami perubahan? Yang kedua adalah jangan takut membangun dari nol, Bapak Saudara. Jangan takut memulai dari awal. Si bungsu ini pun juga gak takut memulai dari awal. Aku akan pergi bangkit kepada Bapakku dan katakan sama Bapak, Bapak aku ini berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku gak layak lagi disebut anak. Aku akan mulai dari orang upahan. Gak apa-apa wis. Aku akan mulai dari nol aja. Bangun kepercayaan. Aku akan mulai dari awal. Jangan takut memulai dari awal. Jangan takut dengan konsekuensi. Yang namanya dosa selalu ada konsekuensi. Bapak mengampuni, mengampuni. Tapi selalu ada konsekuensi. Minimal konsekuensinya adalah engkau memulai dari awal. Jangan takut membangun dari awal. Kita mesti perlu ingat ini. Di mana ada konsekuensi Tuhan, di sana selalu ada kemurahan. Anaknya datang, aku jadi orang upahan aja gak apa-apa. Sudah punya ekspektasi nih, orang upahan. Tapi begitu ketemu Bapak lari dia peluk, apa yang terjadi? Pemulihan terjadi, kemurahan terjadi. Jubahnya diganti, cincinnya diberikan, sepatu dikasih. Yang dia awalnya gak punya apa-apa, datang compang-camping, tanpa pakaian, pakaiannya kotor, diganti yang baru. Dia gak layak terima itu, tapi kemurahan Tuhanlah yang membuat si bungsu itu menerima. Tapi di dalam hati ekspektasinya selalu sama. Bahwa aku mau memulai dari awal. It's okay, yang penting ada di rumah Tuhan. Banyak orang gak berubah. Kenapa? Karena gak mau membangun dari nol. Satu kali datang seorang. Dia merasakan hadirat Tuhan. Gitu ya. Di tempat ini. Aku mau berubah, aku mau memulai perubahan di tempat yang baru. Dia rasakan hadirat Tuhan. Oh ini gereja bertumbuh, ini gereja membuat aku kembali cinta mula-mula. Aku mau tertanam, aku mau dimuridkan. Tapi ketika dia kembali, begitu pemuritan terjadi, apa yang terjadi? Dia gak tahan rupanya dimuridkan. Gak tahan pemuritan. Dia berkata bahwa aku ini, dulu ini, aku ini, dulu ini. Kenapa kok sekarang aku harus memulai dari awal? Dia takut memulai dari awal. Dan akhirnya gak berubah. Jangan takut memulai dari awal. Selalu ingat ketika kita memulai dari awal, selalu ada kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus aja loh. Dia berkata ketika mau disalib, dia berkata, aku akan hancurkan bait suci ini. Semuanya rata dengan tanah. Tapi aku akan membangunnya kembali. Dalam 3 hari.
Itu berbicara kematiannya sih, kematian Tuhan Yesus, 3 hari dia bangkit. Tapi Tuhan pun gak mau ada bangunan yang sudah ada. Dia rontokkan semua, dia mau bangun dari awal dengan DNA-nya dia. Jangan takut memulai dari awal. Banyak orang gak bisa berubah karena takut atau malas bangun dari awal. Kita harus belajar dari anak bungsu ini bahwa dia mau memulai sekalipun jadi orang upahan. Gak apa-apa. Gak jadi anak gak apa-apa. Orang upahan aja. Sekalipun dulu mungkin aku pernah pelayanan mimbar. Tapi hari ini ketika Tuhan pulihkan. Mungkin aku jatuh, Tuhan pulihkan. Aku mau memulai. Gulung-gulung kabel boleh dah. Gulung-gulung tikar, di sini gak ada tikar sih. Gulung-gulung kabel gak bisa juga. Di sini gak ada kabel berserakan. Aku mau memulai apa aja. Yang penting aku berada di rumah. Mental kita harus seperti itu. Karena apa? Jangan takut memulai dari awal. Karena yang namanya anak, mulai dari manapun tetap anak. Anak itu jabatan abadi loh. Gak ada mantan anak. Kita anak Bapa sampai kapanpun kita tetap anak. Gak ada mantan anak Bapa. Gak ada. Anak kita tetap anak. Jabatan abadi. Seorang anak konglomerat besar sekalipun di perusahaan ayahnya adalah karyawan tetap dan pasti beda dengan karyawan yang lain. Sekalipun dia bekerja ikut perusahaan ayahnya gitu ya. Orang manajernya, direkturnya yang lihat tetap respect. Kenapa? Walaupun dia karyawan, dia anaknya bosku. Walaupun dia karyawan. Secara jabatan di kantor mungkin aku lebih tinggi. Tetapi secara jabatan darah, aku gak lebih tinggi dari anak bosku. Ikatan darah gak bisa. Si bungsu ini tahu, sekalipun aku memulai dari orang upahan, aku tetap punya darah Bapa. Itu yang membedakan aku dari karyawan-karyawan yang lain. Kalau kita diurapi sekalipun harus mulai dari bawah, tetap akan naik juga. Apa? Ikatan darah anak. Sekalipun ada konsekuensi, tetap ingat perkataan si bungsu ini bahwa orang upahan bapaknya lebih baik. Orang upahan bapak lebih baik. Di dalam konsekuensi tetap lebih baik. Di dalam ministry, di dalam pekerjaan dan usaha mungkin harus memulai dari awal. Jangan takut. Pasti lebih baik ketika engkau memulai dengan Tuhan. Halo amin. Jangan takut. Pak, bisnis hancur, ini harus memulai dari bawah. Asalkan kau memulai dengan Tuhan, jangan takut. Pasti lebih baik. Ini mulai dari nol, gak apa-apa. Memulai dari nol tetap ada kemurahan Tuhan. Bukan tentang engkau memulai dari nol, tapi dengan siapa engkau memulai itu jauh lebih penting. Kalau kita memulai dengan Tuhan, pasti hasilnya luar biasa. Jangan takut mulai dari awal. Jangan takut memulai dari awal karena kalau Tuhan sedang menetapkan maka dia akan ada kemurahan menyertainya. Jangan takut. Karena saya kerasa ada beberapa orang kok mulai dari awal nih hari-hari ini. Dari pekerjaan. Hidup yang baru kau mulai dari awal. Bisnis kau mulai dari awal. Asalkan kau kembali kepada Bapa, mulai dari awal itu penuh dengan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Lalu yang berikutnya ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku gak layak lagi disebutkan anak Bapa. Firman Tuhan katakan, aku gak layak lagi disebutkan, jadikan aku sebagai salah seorang orang upahan Bapa. Dikatakan gini, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kita boleh datang dengan ekspektasi kita mau memulai dari nol, tapi kita gak boleh lupa ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa dipulihkan, bisa berubah adalah selesaikan apa yang harus diselesaikan. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Di dalam hatimu selesaikan. Pastor Philip pernah berkata bahwa setiap dosa lama yang tidak kita selesaikan akan berpotensi membuat kita jatuh lagi. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Si bungsu ini bukan cuma datang dengan ekspektasi aku mau mulai dari nol, tapi aku juga mau menyelesaikan. Karena aku yang pergi meninggalkan Bapa, aku yang habiskan hartanya Bapa, maka aku harus minta maaf kepada Bapa. Selesaikan kepada Bapa. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Karena apa yang gak selesai akan jadi potensi kita untuk kembali. Kita gak perlu tutup-tutupin sesuatu kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kalau memang kita lemah di area itu, bilang sama Tuhan, Tuhan aku lemah di area ini. Kita harus datang kepada Tuhan.
Dan akui, Tuhan aku berdosa. Ampuni aku. Aku mau selesaikan di hadapan Tuhan. Setelah di hadapan Tuhan kita selesaikan kepada orang-orang yang mungkin hari ini bermasalah dengan kita. Tapi selesaikan pertama selalu dengan Tuhan. Setelah Tuhan selesai, kalau kita ada perselisihan, selesaikan. Dengan Tuhan selesai, dengan keluarga Allah selesai, maka di situ engkau akan melihat perubahan yang signifikan terjadi di dalam kehidupanmu. Si bungsu enggak sekedar datang, tapi ada kerinduan untuk minta ampun sama Tuhan, sama Bapaknya. Karena di dalam Tuhan Yesus enggak ada dakwaan, tapi kasih dan kemurahan. Dia datang, Bapak ampuni aku ini orang berdosa. Aku sudah dosa perzinahan aku ada, berbohong juga ada, terikat dunia juga ada. Ampuni aku. God of my forever and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeem my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Oh, betapa indahnya pengampunan yang datang daripada Tuhan. Kalau kita datang, Tuhan ampuni aku dan Dia mengampuni. Oh, betapa indahnya hidup kita. Betapa indahnya. Oh, saya percaya ketika kita datang, Tuhan ampuni dosaku. Ampuni aku, terima aku kembali. Tuhan pasti terima. Aku akui aku berdosa ini. Tapi ketika kasih dan kemurahan itu turun ke atas kita. Oh, betapa indahnya. Oh, kita akan melihat perubahan yang begitu signifikan hari demi hari. Janji-janji Allah itu akan digenapi secara sempurna di dalam hidupmu. Tapi mau gak hari ini kita datang kepada Bapa? Jelas, selesaikan apa yang harus diselesaikan kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang berikutnya, yang keempat. Bagaimana kita bisa berubah? Adalah jangan terintimidasi. Kadang perubahan itu ada orang yang like and dislike. Si bungsu ini berubah, kakaknya gak suka. Kakaknya iri. Dia loh orang yang sudah berfoya-foya habiskan harta dengan pelacur-pelacur. Masa Bapak masih mau terima? Oh, si bungsu ini tutup telinga. Enggak, asalkan Bapak berbicara ya, itu pasti ya. Orang kanan kiri bilang apa? Enggak penting. Kamu enggak layak, enggak penting juga. Kalau Tuhan bilang kita layak, kita layak. Suara Tuhan yang perlu kita dengar bukan suara orang di samping kanan kiri. Kalau Tuhan berkata, aku mau berkati kamu, enggak mungkin kamu diterima berkat. Hidupmu seperti itu. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkatimu, maka berkat itu akan turun ke atasmu. Akan turun ke atasmu. Orang enggak bisa terima itu biasa, asalkan Tuhan mau terima itu sudah cukup buat kita. Amin. Jangan terintimidasi ya. Kanan kiri enggak perlu dengar suara Tuhan aja. Hidup kita akan berubah. Hidup kita akan dipulihkan dan hidup kita akan berada di dalam perkara-perkara supranatural, perkara besar yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidupmu. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Halo, amin. Amin. Seberapa banyak yang mau dipulihkan, berubah, bisa lambaikan tangan. Mari saya undang semua bisa makin berdiri.